Siapa di antara kalian yang pernah melintas di jalan raya yang membelah hamparan hutan lebat ini? Siapa yang pernah merasakan saat melewati ini, entah siang atau malam? Jantung tiba-tiba berdebar lebih kencang, rasa dingin menjalar meski udara sedang panas terik, atau perasaan seolah ada pasang mata yang mengawasi dari balik rimbunan dahan dan daun. Banyak orang hanya tahu Alas Roban sebagai jalur penghubung penting antara wilayah Batang dan Pekalongan. Jalur yang setiap hari dilewati ribuan kendaraan barang, kendaraan penumpang, dan orang-orang yang pergi pulang menjalani kehidupan mereka. Tapi tahukah kalian, di balik nama yang sudah begitu akrab di telinga masyarakat Jawa Tengah ini, tersimpan kisah panjang yang sudah berjalan ribuan tahun. Bukan sekadar cerita dongeng atau hayalan semata, melainkan catatan sejarah, kesaksian orang-orang yang hidup pada zamannya, dan peristiwa nyata yang pernah mengguncang wilayah ini. Ada alasan kuat mengapa tempat ini memiliki nama khusus. Ada sebab mengapa hingga hari ini nama Alas Roban selalu disebut dengan nada rendah, penuh rasa hormat, sekaligus rasa takut. Ada jejak perjuangan, ada jejak pengorbanan, ada kisah cinta tanah air, dan juga rahasia alam yang sampai sekarang belum sepenuhnya terungkap. Dan ada satu titik tertentu yang dianggap paling berat sejarahnya, paling banyak menyimpan duka dan rahasia. Sebuah pohon besar, batang dan daunnya tampak lebih pucat dibanding yang lain. Dikenal seluruh warga dan pengemudi lama dengan nama pohon beringin putih. Disitulah sebagian besar kisah paling kelam sekaligus paling nyata tersimpan. Hari ini Manai akan mengajak kalian masuk lebih dalam. Kita tidak hanya berbicara tentang mitos yang beredar dari mulut ke mulut, tetapi kita akan menelusuri fakta yang tertulis, mendengarkan apa yang diceritakan oleh orang-orang tua yang mewariskan pengetahuan ini, dan mengungkapkan segala hal yang membentuk apa yang kita kenal sebagai Alas Roban. Semua yang akan Manai sampaikan adalah berdasar pada kisah nyata, rekaman sejarah, dan kesaksian yang telah teruji oleh waktu. Tetaplah menyimak, karena apa yang akan teman Manai dengar nanti akan mengubah cara pandang kalian selamanya terhadap tempat ini. Yuk kita mundur ke masa lalu, berabad-abad silam, jauh sebelum jalan raya lebar dibangun, jauh sebelum ada lampu penerangan atau pemukiman penduduk di sekitar sini. Wilayah ini dulunya adalah kawasan hutan belantara yang sangat luas, lebat, dan tertutup rapat. Pohon-pohon tumbuh rapat menjulang tinggi, cabang dan ranting saling bertautan, sehingga cahaya matahari pun sulit menembus sampai ke tanah. Dari mana sebenarnya nama Alas Roban itu berasal? Ada catatan sejarah yang diturunkan oleh para sesepuh dan tertulis dalam naskah-naskah kuno milik masyarakat setempat. Kata alas dalam bahasa Jawa berarti hutan atau kawasan berhutan, itu sudah jelas. Namun, kata roban memiliki makna dari kisah khusus di baliknya. Cerita bermula dari masa kejayaan kerajaan Mataram Islam, sekitar abad ke-17. Di wilayah pesisir utara Jawa ini, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Batang dan sekitarnya, ada seorang tokoh yang sangat dihormati, seorang pemimpin masyarakat, sekaligus ahli agama, dan orang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namanya adalah Kyai Rogosari. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, bijaksana, dan selalu berjuang melindungi rakyatnya dari segala ancaman, baik dari serangan musuh, bencana alam, maupun kesulitan hidup. Pada masa itu, jalur perdagangan dan hubungan antar wilayah sangat sulit dan penuh resiko. Hutan yang luas ini sebagai batas alami, sekaligus penghalang besar. Di sisi lain, kawasan ini juga sering dijadikan tempat persembunyian oleh sekelompok orang yang berniat jahat. Perampok dan penjahat yang sering mengganggu keamanan warga yang hendak berpergian maupun pedagang yang membawa barang dagangan melintas dari satu daerah ke daerah lain. Melihat keadaan itu, Kyai Rogosari bertekad untuk menertibkan kawasan ini sekaligus menjadikannya tempat yang memiliki fungsi dan makna penting bagi masyarakat dan juga untuk pertahanan wilayah kekuasaan kerajaan. Bersama para pengikut dan murid-muridnya, beliau masuk ke dalam hutan lebat itu, melakukan pengkajian, melakukan pembukaan jalur seperlunya, dan sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur serta doa agar kawasan ini senantiasa terjaga dan memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan serta keamanan sekitarnya. Ada peristiwa penting yang menjadi titik tolak pemberian nama tersebut. Dikisahkan pernah terjadi pertempuran besar dan perlawanan hebat yang dilakukan oleh Kyai Rogosari dan pasukannya melawan pasukan asing dan kelompok pengacau yang ingin menguasai wilayah pesisir utara Jawa. Dalam peristiwa itu, terjadi pertempuran yang sangat sengit di tengah kawasan hutan ini. Banyak jiwa yang gugur, banyak pengorbanan yang terjadi.
Tanah ini basah oleh keringat dan darah para pejuang yang mempertahankan tanah kelahiran mereka. Setelah kedamaian kembali tercapai, setelah keamanan terpulihkan, Kiai Rogosari memberikan nama khusus untuk kawasan hutan ini. Kata Roban diambil dari kata dasar yang berarti tempat di mana terjadinya perobanan atau pertempuran dan pengorbanan. Tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangan. Tempat yang menjadi penanda batas wilayah sekaligus benteng alami pelindung. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa kata ini berkaitan dengan nama tokoh lain yang juga berjasa besar. Namun, kesepakatan utama dari para ahli sejarah dan penutur kisah masa lalu adalah makna pengorbanan dan pertahanan. Itulah inti dari nama Alas Roban. Sejak saat itu, nama itu melekat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan ini bukan lagi sekedar kumpulan pohon dan tanaman, melainkan tempat bernyawa yang menyimpan ingatan akan peristiwa besar dan jasa para pendahulu kita. Dan di tengah jalur, tepat di tikungan paling tajam dan sering berkabut lebat, tumbuh satu pohon raksasa jenis beringin yang sejak zaman itu sudah dipercaya sebagai pusat penjagaan, tempat yang paling kuat tenaganya, yang kemudian dikenal orang sebagai beringin putih. Kulit batangnya berwarna lebih cerah, daunnya tampak lebih pucat, akarnya menjuntai turun sampai hampir menyentuh tanah, seolah tirai yang menutupi apa yang tersembunyi di balik dan di bawahnya. Nilai dan peran Alas Roban tidak berhenti hanya pada masa kerajaan saja. Saat masa berubah, saat kekuasaan berganti tangan, saat bangsa kita masuk ke masa penjajahan, tempat ini kembali mencatatkan sejarah penting yang nyata dalam arsip perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menyadari betapa strategisnya letak kawasan ini. Alas Roban berada tepat di jalur utama pantai utara Pulau Jawa, jalur yang menghubungkan kota-kota besar, jalur yang sangat vital untuk pengangkutan barang, pengiriman pasukan, dan penguasaan wilayah. Karena itulah, penguasa saat itu berniat untuk membuka jalan besar yang membelah hutan ini, agar kendaraan dan rombongan mereka bisa lewat dengan mudah dan menguasai akses ini sepenuhnya. Namun, apa yang terjadi saat itu menjadi cerita yang luar biasa dan sampai sekarang masih diceritakan dengan rinci oleh keturunan warga yang hidup di zaman itu. Saat pekerjaan pembukaan jalan dimulai, muncul berbagai hambatan yang tidak masuk akal menurut logika biasa. Pekerjaan yang seharusnya cepat selesai menjadi berlangsung sangat lama dan penuh kendala. Alat-alat sering rusak tanpa sebab yang jelas, pekerja sering jatuh sakit atau mengalami kecelakaan ringan, namun terus berulang. Cuaca sering berubah mendadak menjadi buruk, padahal hari-hari sekitarnya cerah. Dan yang paling sering diceritakan, banyak orang melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh, merasakan kehadiran kekuatan yang tidak terlihat yang seolah menghalangi langkah mereka. Dan paling sering gangguan itu muncul dan terasa berat tepat di sekitar lokasi pohon beringin putih itu. Pihak penguasa awalnya menganggap itu hanya kebetulan atau tahayul semata. Mereka menambah jumlah tenaga kerja, mendatangkan ahli dan peralatan baru, bahkan melakukan tindakan dengan paksa. Namun, semakin keras mereka berusaha, semakin besar hambatan yang muncul. Sampai akhirnya mereka menyadari satu hal penting. Masyarakat sekitar meyakini kuat bahwa tanah dan hutan ini dijaga oleh kekuatan leluhur dan para pejuang yang gugur di sini, yang tidak rela jalan ini dibuka sembarangan, apalagi dibuka oleh kekuatan asing yang datang untuk menjajah dan menindas. Karena tidak kunjung berhasil dan kerugian semakin besar, akhirnya pihak penguasa mengajak tokoh masyarakat, para kiai, dan orang yang dipandang mengerti adat istiadat setempat untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar. Disitulah disepakati aturan dan kesepakatan yang sampai sekarang masih banyak dipatuhi. Sebelum memulai pekerjaan besar, harus ada penghormatan, harus ada doa, harus ada niat yang baik, dan harus ada perjanjian bahwa jalur ini akan digunakan untuk kebaikan bersama, untuk memudahkan kehidupan rakyat banyak, bukan untuk maksud buruk atau penindasan. Khusus di pohon besar itu ditetapkan sebagai tempat keramat, tidak boleh ditebang, tidak boleh dirusak, wajib dihormati siapa saja yang lewat. Manai 2 kali lewatin Alas Roban, tapi karena memang Manai nggak tahu saat itu ya, jadi Manai jalan aja biasa. Cuma Manai kalau di jalan tuh kalau nyetir memang nggak pernah mengumpat ya, sabar-sabar aja. Apalagi kan Alas Roban itu kan lumayan ya, tikungan nanjak gitu kan.
pokoknya selalu minta sama Tuhan, Tuhan sampaikan aku di daerah berikutnya gitu setelah melewati Alas Roban. Memang disarankan, selalu direkomendasikan kalau lewat Alas Roban sebaiknya pada pagi atau siang hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan, bagian yang membuat tempat ini selalu menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut, dari masa ke masa. Mana yang akan sampaikan beberapa kisah nyata, yang mana dapatkan langsung dari kesaksian orang-orang yang mengalaminya sendiri, atau dari penutur pertama yang mendengar langsung dari pelaku kejadian, yang semuanya tercatat dan disimpan baik oleh masyarakat sekitar. Ini bukan karangan, bukan cerita rekaan untuk menakut-nakuti, melainkan laporan kejadian sebagaimana adanya. Dan di sini Manai masukkan khusus kisah yang paling berat, paling menyayat hati tentang apa yang terjadi dan apa yang disembunyikan di dekat pohon besar itu. Kita akan mulai dengan kisah yang diceritakan oleh Bapak Samadi, seorang warga asli desa di pinggir Alas Roban yang kini sudah berusia lanjut. Beliau bercerita tentang masa muda beliau, sekitar tahun 1960-an. Saat itu penerangan belum sebaik sekarang. Jalan pun masih berupa tanah dan batu yang berdebu atau berlumpur. Suatu malam sekitar pukul 12 lebih sedikit, beliau harus mengantar pesan penting ke desa seberang yang jaraknya harus melintas tepat di tengah kawasan Alas Roban, melewati pohon beringin putih. Saat itu beliau berjalan kaki sendirian, hanya membawa sebatang tongkat dan obor sederhana. Saat berada tepat di bawah naungan dahan besar itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan dingin sekali. Sampai-sampai nyala obornya nih hampir padam. Di depan jalur yang beliau lalui, terlihat sekumpulan orang berbaris rapi memakai pakaian kuno, seperti pakaian pejuang zaman dulu. Berjalan beriringan, namun tidak mengeluarkan suara langkah sedikit pun. Bapak Samadi ini berhenti diam, merasa takut namun juga tertegun. Rombongan itu lewat tepat di hadapannya, namun seolah-olah tidak melihat keberadaan beliau. Salah satu sosok yang berjalan paling depan menoleh sebentar, menatap ke arah beliau, dan dengan suara yang jelas namun rendah berkata, "Teruskan jalanmu dengan niat baik. Kami hanya sedang menjaga wilayah ini, menjaga mereka yang ditinggalkan di sini." Saat kemudian, rombongan itu hilang tertelan kegelapan dan rimbunan pepohonan. Sejak saat itu, beliau tahu sepenuhnya bahwa ada rahasia besar yang disimpan di tempat itu. Wow, Manai kalau ketemu yang kayak gitu cuma bisa speechless aja, diem aja. Dan inilah kisah yang khusus kamu tanyakan. Kisah yang paling nyata dan terdokumentasi dari kesaksian warga dan catatan peristiwa masa lalu. Terjadi sekitar tahun 1970 sampai awal 1980-an. Masa yang disebut orang sebagai masa sulit, masa penuh kekacauan dan ketidakpastian hukum di banyak tempat. Bapak Marsudi yang saat itu bertugas sebagai penjaga keamanan hutan dan jalur penghubung, sudah puluhan tahun bertugas dan hafal setiap jengkal tanah dan setiap pohon di sini. Bercerita dengan suara bergetar saat menceritakan ini. Zaman itu berat, Nak. Banyak orang hilang, banyak orang dicurigai, banyak yang ditangkap tapi nggak pernah pulang. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang ditemukan sudah tidak bernyawa, tapi nggak ada yang tahu siapa pelakunya, nggak ada yang bertanggung jawab. Dan Alas Roban, khususnya di sekitar pohon beringin putih ini, jadi tempat paling sering dipilih untuk membuang jenazah. Karena letaknya terpencil, jauh dari pemukiman, jalan sepi terutama malam hari, tertutup pepohonan rapat, dan memang sudah dikenal angker sehingga orang takut mendekat. Jadilah tempat itu dipakai untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Ada yang dibuang begitu aja di pinggir parit, dekat akar besar. Ada yang diselipkan di balik semak-semak, di bawah naungan daun lebat. Ada yang ditutup seadanya dengan tanah atau ranting. Jahat banget. Pernah suatu pagi, lanjut Bapak Marsudi, saya berkeliling seperti biasa. Baru lewat sedikit dari pohon itu, tercium bau yang sangat tajam. Gak enak, bau yang saya sudah kenal baik, sebagai tanda ada mayat yang dibiarkan lama. Saya mendekati hati-hati. Di balik akar besar dan menjuntai itu, terlihat ada kain sobek. Lalu terlihat sepotong tangan. Itu laki-laki, usia sekitar 30-an. Luka di badannya jelas terlihat dipukul benda keras. Ikatan di tangan dan kaki masih ada. Gak ada dokumen, gak ada barang yang bisa diketahui siapa namanya atau dari mana asalnya. Kami lapor, diambil, dikuburkan secara sederhana di tanah pinggir sana. Gak ada keluarga yang datang mencari sampai selesai. Atau mungkin orang-orang yang hilang zaman dulu itu kasusnya kayak gini ya. Gila sih, insane. Bukan 1-2 kali kejadian itu. Menurut catatan warga dan laporan yang tersimpan di kantor desa, selama rentang waktu itu ada belasan, bahkan puluhan jenazah ditemukan di titik yang sama atau jarak sangat dekat dengan pohon itu. Ada korban pembunuhan, ada korban perampokan,
Ada orang yang dibuang setelah dibawa paksa. Ada juga yang merupakan orang yang ditangkap dalam operasi keamanan masa itu dan nasibnya berakhir di sana. Bukan hanya masa itu aja. Sebelumnya, di zaman penjajahan Belanda, juga banyak hal serupa terjadi. Mereka yang menentang kekuasaan, yang dianggap mengganggu, yang tertangkap, seringkali dihukum atau dibunuh diam-diam lalu dibuang dan dibiarkan di sini, di tempat yang jarang orang lewat, agar jejak hilang dan tidak menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan, zaman perang dulu, ada prajurit dari kedua kubu yang gugur di sekitar sini, dan jenazahnya tidak sempat diambil. Akhirnya tertinggal di tanah ini. Jadi kalian udah bisa bayangin ya, gimana sakralnya tanah itu. Itulah sebabnya kata para tetua, mengapa tempat itu rasanya begitu berat, begitu penuh kesedihan. Mengapa suasananya berbeda sekali dibanding bagian hutan yang lain. Di sana tertumpuk duka, tertumpuk rasa tidak adil, tertumpuk jiwa yang berpulang tapi tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan pemakaman yang layak, tidak ada yang menangisi atau mendoakan dalam waktu lama. Karena itulah banyak kejadian aneh muncul di sana. Banyak pengemudi, warga, orang yang lewat, sering melihat bayangan berjalan sendiri, mendengar suara panggilan nama, suara tangisan, suara orang meminta tolong, tepat di bawah pohon itu. Ada yang melihat sosok terbaring, tapi saat didekati hilang. Ada yang merasa ada orang yang menaiki kendaraan lalu menghilang di tengah jalan. Satu kisah yang paling kuat pesannya, diceritakan oleh sopir truk senior, Bapak Harjo namanya. Sekitar tahun 1982, malam hari, hujan lebat, beliau lewat sendirian. Saat dekat beringin putih, mesin mati mendadak, lampu padam, hujan seolah berhenti seketika. Hening sekali. Dari balik batang besar itu keluar sosok berpakaian sederhana, tampak sedih, tatapannya kosong, berkata pelan, "Kami di sini tertinggal, tidak ada yang mendoakan. Tolong sampaikan, kami juga manusia, kami juga punya keluarga, kami juga berhak dihormati." Setelah itu hilang dan kendaraan kembali bisa hidup. Kalau diingat-ingat ya, di tahun itu sedih banget ya. Sejak kejadian itu, Pak Harjo dan teman-teman pengemudi lain membuat kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan. Setiap lewat sana, wajib pelan-pelan berdoa sejenak, melempar sedikit uang atau beras, sekadar tanda hormat dan mendoakan keselamatan bagi siapa saja yang pernah berakhir nasibnya di sana. Ada juga kesaksian yang lebih baru dari tahun 2000-an. Sekelompok pemuda dari luar daerah datang dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Bahkan ada yang berniat untuk menguji kekuatan tempat ini dengan cara yang tidak sopan, berteriak-teriak kata kasar, dan menantang tepat di bawah pohon itu. Alamat. Nggak lama setelah itu, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami gangguan arah, nyaris masuk ke parit dalam, dan mereka semua merasakan rasa sakit kepala luar biasa dan rasa takut yang nggak bisa dijelaskan. Sampai mereka sadar dan berlutut meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi lagi, baru rasa itu hilang. Lagian kelakuan banget ya, udah tahu tempat itu angker, udah tahu tempat itu punya sejarah. Anak muda. Dari ribuan kesaksian yang ada satu benang merah yang sama. Segala hal yang terjadi di Alas Roban, terlebih di sekitar pohon beringin putih ini, selalu berkaitan dengan pesan tentang rasa hormat, keadilan, dan kebutuhan akan doa. Gak ada gangguan yang datang kepada orang yang hatinya bersih dan niatnya benar. Semua kejadian yang ada hanyalah bentuk peringatan atau pesan dari keberadaan yang menjaga tempat ini dan dari mereka yang tertinggal di sana. That's why Manai kalau udah tahu tempat itu memang ada sejarahnya, pokoknya benar-benar didoain aja setiap jalannya lewat doa, kata-katanya harus sopan. Mana yakin anak-anak muda yang tadi itu pasti sama manusia yang di depan mata aja nggak sopan, apalagi sama yang nggak kelihatan. Akhirnya dikasih pelajaran kan. Selain hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib dan sejarah kelam itu, ada juga fakta nyata tentang kekayaan alam di sini. Alas Roban merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jenis pohon-pohon tua yang langka, sumber air tanah yang penting bagi wilayah sekitar, dan berfungsi sebagai penahan tanah agar wilayah sekitar aman dari longsor maupun banjir. Secara nyata, secara fisik pun, hutan ini adalah pelindung kita semua. Teman Manai, setelah kita menelusuri asal mula nama, sejarah panjang, peran penting dan berbagai kejadian nyata, termasuk kisah menyayat hati tentang apa yang tersimpan dan terjadi di dekat pohon beringin putih itu. Sekarang mari kita renungkan bersama, apa makna sebenarnya dari keberadaan Alas Roban ini bagi kita semua, baik yang tinggal di sekitar sana maupun yang hanya melintas sesekali. Alas Roban bukan sekadar nama di peta, bukan sekadar penanda batas daerah, dan bukan sekadar tempat yang terkenal dengan cerita seram atau menakutkan. Jika kita buka hati dan pikiran untuk memahami lebih dalam,
Alas Roban adalah sebuah buku besar yang terbuka untuk kita baca. Halaman demi halaman berisi ajaran leluhur kita tentang hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sejarah dan masa lalu, serta hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan bab yang ditulis di bawah pohon besar itu adalah bab tentang kemanusiaan, keadilan, dan ingatan. Tempat ini mengajarkan kita tentang rasa hormat yang paling luas maknanya, bahwa kita harus menghormati tempat, menghormati sejarah, menghormati nyawa manusia apapun kedudukan atau nasibnya, bahkan saat mereka sudah tiada. Bahwa meninggalkan orang lain begitu saja, membuang, menyembunyikan, tidak memberi hak penghormatan terakhir adalah dosa besar yang meninggalkan jejak dan beban berat di bumi ini. Alas Roban dan kisah di balik pohon itu mengingatkan kita akan pengorbanan dan penderitaan yang pernah ada. Nama yang disandangnya lahir dari perjuangan, tapi juga menjadi saksi kesedihan dan ketidakadilan. Setiap kali kita melintas di sana, seharusnya kita teringat bahwa kedamaian dan hukum yang lebih tertib yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari proses panjang dan banyak orang yang berjuang atau menderita di masa lalu yang tidak sempat mendapatkan keadilan. Tanahnya ini pernah dibasahi keringat, darah, dan air mata mereka. Dan yang terpenting, tempat ini mengajarkan kita keseimbangan dan bahwa ingatan itu penting. Alam memiliki hukumnya sendiri. Kekuatan alam bekerja dengan cara yang seringkali tidak bisa kita ukur atau pahami sepenuhnya dengan akal manusia semata. Ada hal-hal yang terlihat dan ada hal-hal yang tidak terlihat. Namun, semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi. Duka yang tidak diobati, kesalahan yang tidak diakui, nasib yang tidak diselesaikan akan tetap terasa dan ada di sana sampai dibereskan, sampai dimaafkan, sampai didoakan. Hingga hari ini, meski zaman telah berubah besar, jalan raya sudah diperlebar, fasilitas sudah lengkap, dan teknologi sudah canggih, nilai-nilai dan kekuatan yang ada di Alas Roban tetap sama, tidak berubah oleh waktu. Pohon beringin putih masih berdiri kokoh, meski sudah tua. Akarnya tetap kuat, menancap ke dalam tanah. Masyarakat sekitar tetap menjaga tradisi menghormati, tetap melaksanakan doa bersama, dan tetap menjaga kelestarian pepohonan dan lingkungan di sana sebagai wujud rasa terima kasih, rasa hormat, dan juga sebagai cara meringankan beban yang tersimpan di sana. Teman-teman, itulah kisah, sejarah, fakta, dan makna di balik Alas Roban, termasuk rahasia besar dan kisah nyata yang tersimpan di dekat pohon beringin putih yang legendaris itu. Dari asal mula nama yang lahir dari perjuangan, menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, menjadi tempat yang menyimpan ribuan kesaksian nyata, baik kebaikan maupun penderitaan, hingga menjadi guru kehidupan yang senantiasa mengingatkan kita pada nilai luhur dan kemanusiaan. Ingatlah baik-baik, cerita tentang Alas Roban bukanlah cerita menakut-nakuti semata. Ia adalah pesan dari masa lalu untuk masa depan. Ia adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap tinggal dan hidup di tempat-tempat yang menjadi saksi peristiwa besar. Ia adalah pengingat bahwa di samping kita, di sekitar kita, di dalam alam yang kita nikmati, ada kekuatan, ada jiwa, ada ingatan, dan ada hak setiap manusia untuk dihormati sampai kapanpun. Setiap kali nanti kalian melintas di jalan ini, entah siang yang terik atau malam yang sunyi, entah sendirian atau bersama rombongan, terlebih saat sampai di tikungan dan melihat bayangan besar pohon beringin itu, bawalah rasa hormat di dalam hati. Perlambat kendaraan sejenak, ucapkan doa penghormatan, dan terima kasih kepada pendahulu kita yang telah berjasa. Sekaligus doakan kedamaian bagi semua jiwa yang pernah berpulang dan tertinggal di sana. Ingatlah pesan besar ini. Di mana ada penghormatan, di situ ada perlindungan. Di mana ada kebaikan dan niat suci, di situ akan selalu ada jalan yang selamat dan berkah. Dan ingatlah selalu, setiap nyawa berharga, setiap orang berhak diingat dan dihormati, baik saat masih hidup maupun saat sudah tiada. Bagikan kisah ini kepada siapa saja yang kalian kenal, kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman, agar semakin banyak orang yang paham bahwa di tengah kemajuan zaman dan hiruk-pikuk kehidupan, kita masih memiliki warisan berharga yang penuh makna seperti Alas Roban.
agar kita semua sama-sama belajar menjaga warisan ini, menjaga nilainya, menjaga ingatan kita, dan menjaga kelestariannya agar bisa tetap ada dan bermanfaat, serta menjadi pengingat bagi anak cucu kita nanti. Alas roban tetap berdiri kokoh, diam, namun berbicara banyak. Pohon beringin putih tetap menaungi dan menyimpan rahasia, menanti siapa saja yang mau berhenti sejenak, mendengarkan, dan mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga cerita ini membawa manfaat, pencerahan, dan kebaikan bagi kita semua. Kalau kamu punya cerita tentang alas roban, silahkan berikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Manai Berkisah supaya tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya yang lebih hebat dan penuh makna. Bye bye.